Halo sahabat Butuh Sawat Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Pada konten kali ini kembali kami hadir untuk memberikan informasi seputar kegiatan budidaya tanaman asolla. Ya, untuk video kali ini kita akan mereview tanaman asolla yang ada di kolam beton ya. Ya, seperti ini kondisinya. Tanaman asolla yang sepintas kalau kita lihat ini sepertinya normal perkembangannya ya. Ya, namun sedikit terkendala pada pertumbuhan di mana diameter dan bobot daripada tanaman asolla ini itu jauh lebih kecil apabila kita bandingkan dengan tanaman asolla yang normal ya. Ya, jadi kita bisa langsung bandingkan. Di sini ada tanaman asolla yang subur yang saya ambil dari media yang berupa baskom. Jadi kita bisa bandingkan. Ya, sangat jauh berbeda. Ya, jadi kalau ini sangat tebal ya. Sangat tebal, sedangkan ini sangat tipis sehingga tentunya bobotnya jauh lebih kecil apabila kita bandingkan dengan tanaman asolla yang pertumbuhannya normal seperti ini ya. Jadi sekali lagi kita bisa lihat, jadi proses perkembangannya itu normal ya, proses perkembangbiakan atau proses perbanyakan daripada tanaman asolla yang ada di kolam beton ini sepertinya normal, namun terkendala pada proses pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya tidak normal sehingga diameter dan bobot tanaman asolla itu jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan tanaman asolla yang memiliki pertumbuhan normal. Ya, jadi untuk mengatasi kondisi seperti ini, hal yang harus kita lakukan adalah melakukan proses peremajaan. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah melakukan proses peremajaan. Jadi tanaman yang ada di kolam beton ini itu nantinya kita akan peremajakan ya. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita mengeluarkan seluruh tanaman asolla yang ada di kolam ini, karena pada dasarnya tanaman asolla yang ada di sini itu sudah memiliki sifat yang kurang unggul ya, tidak cocok lagi untuk dijadikan sebagai bibit. Jadi nanti kita akan kuras habis, kita keluarkan, dan kemudian kita melakukan proses pemupukan. Jadi kolam ini akan kita pupuk, kita tambahkan pupuk organik seperti biasanya ya, pupuk organik dari kotoran hewan ya. Dan yang terakhir nanti kita akan ganti tanaman asolla yang ada di sini, kan kita ganti menjadi tanaman asolla yang ada di kolam ini akan kita ganti dengan tanaman asolla yang tentunya sehat seperti ini, yang sudah tua, sehat, dan kita perkirakan dapat tumbuh dengan baik setelah kita melakukan proses peremajaan tanaman asolla yang ada di kolam beton ini. Jadi langkah peremajaan pertama yang kita lakukan itu adalah proses pengambilan tanaman asolla yang ada di sini. Jadi kita ambil semuanya dan nantinya akan kita ganti dengan bibit tanaman asolla yang lebih baik. Oke sahabat YouTube, jadi seperti yang saya katakan tadi, yang pertama kita lakukan adalah membersihkan kolam ini dari tanaman asolla yang nantinya akan kita ganti dengan bibit tanaman asolla yang lebih bagus, yang memiliki pertumbuhan yang normal. Jadi kita usahakan seluruh tanaman asolla yang ada di kolam ini itu bisa kita ambil dan tidak tersisa.
Oke sahabat YouTube, jadi selanjutnya kita melakukan pengambilan bibit ya, untuk kita gunakan untuk mengganti tanaman asola yang sudah kita bersihkan ya. Saya mengambil bibit tanaman asola dari media yang berupa baskom ya, yang tentunya bibitnya lebih subur, lebih fresh, dan sangat baik untuk kita jadikan sebagai bibit untuk menggantikan tanaman asola yang kita remajakan. Ya, saya kira cukup, siap untuk kita tabur atau kita tebar pada kolam beton yang kita remajakan. Oke sahabat YouTube, setelah kita mengambil bibit ya, sebelum kita tebar, terlebih dahulu kolam ini kita berikan pupuk organik. Sekali lagi seperti yang biasa kita berikan pupuk organik yang berupa kotoran entok yang telah kita rendam, kita encerkan, dan kita diamkan selama semalam. Jadi kita tebar ke seluruh bagian daripada kolam, tentunya berfungsi untuk menambah unsur hara yang ada di dalam kolam asola ini. Kemudian kita aduk-aduk agar pupuk tadi itu bisa menyebar secara merata ke seluruh kolom air daripada media asola ini. Ya, dan yang terakhir kita lakukan proses penebaran bibit ya, bibit yang baru. Kita bisa lihat ini tentunya lebih fresh dan lebih baik dibanding bibit asola yang tadi, yang pertumbuhannya sangat lambat, diameternya kecil, dan ketebalannya juga rendah. Ya, jadi kita tebarkan. Jadi kita berharap tanaman asola yang jadi bibit ini akan tumbuh secara normal, baik perkembangan ataupun perbanyakannya maupun dengan pertumbuhannya. Pertumbuhan dalam hal ini peningkatan diameter dan ketebalan daripada tanaman asola. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi mungkin ini seperti ini proses peremajaan tanaman asola yang ada di kolam beton untuk memperbaiki pertumbuhan maupun perkembangan daripada tanaman asola. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.